selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Bersyukur sekali hari ini kita bisa ketemu lagi untuk kebaktian Sekolah Minggu Online. Perkenalkan, kami dari Pos Duta Garden dan saya Kak Mevi. Dan saya Kak Wawa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, masih ingat gak selama bulan Februari ini kita belajar karakter apa? Betul, karakter bersahabat. Nah, kita semua memiliki seorang sahabat yang baik. Dia selalu ada saat kita sedih ataupun senang. Dia juga rela mati untuk kita semua loh. Siapa dia? Ayo, siapa adik-adik yang bisa tebak? Betul, Tuhan Yesus. Yuk semuanya, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan suatu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ikuti gerakan kakak ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa
kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk memulai ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami di dalam seminggu ini, di dalam kami ibadah online. Tuhan, pimpin ibadah online ini dari pertama sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah sahabat berteman dengan semua orang. Wah, ini cocok ya. Besok kita merayakan hari Valentine, yaitu hari kasih sayang. Oh iya, betul juga Kak Wawa. Adik-adik, besok kita ucapin ke papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman, selamat hari kasih sayang, Tuhan Yesus mengasihimu. Coba kita ulangi ya kalimat ini, selamat hari kasih sayang, Tuhan Yesus mengasihimu. Yuk, 1, 2, 3. Selamat hari kasih sayang, Tuhan Yesus mengasihimu. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita, kita juga harus belajar menyayangi semua orang tanpa pandang suku, agama, kaya atau miskin, pintar atau enggak. Semuanya disayang oleh Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, roti dan mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau bergerak lagi bagi Tuhan dengan pujian teman setia. Adik-adik, siapa teman setia kita? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Yuk, kita ikutin gerakannya ya. Kita menari bagi Tuhan Yesus. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus,
Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus 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 Manis dan indah. Oh, oh, oh. sungguh indah. Angin dari lautan biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, Lebih luas. dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah. Kasih Yesus Manis dan indah. Oh, oh, oh. sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 kasih Yesus. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar.
berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, meskipun masih terbatas oleh ruang, puji Tuhan kita masih dapat bertemu untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Perkenalkan, nama kakak Williams dari Gereja Kristus Ketapang Pusat. Firman Tuhan untuk kita pelajari pada hari ini adalah tentang menjadi sahabat dan berteman dengan semua orang. Namun, sebelum mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih untuk anugerah dan kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengan taat dan setia mempelajari dan merenungkan firman Tuhan bagi pertemuan rohani kami di dalam Kristus. Tolong kami ya Tuhan, agar segenap hati, pikiran, roh, dan jiwa kami seutuhnya tertuju hanya kepada Engkau. Berbicara dan berfirmanlah kepada kami, karena kami sepenuhnya siap untuk menerima hikmat Allah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 27 hingga 32 dengan judul berupa Lewi pemungut cukai mengikut Kristus. Akan tetapi, kakak hanya akan berfokus pada ayat yang ke-31 dan 32, yaitu, jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah adik-adik, pada dasarnya terdapat dua buah hal yang menggambarkan sifat manusia, karena kita adalah manusia, yaitu makhluk sosial dan tidak sempurna. Manusia adalah ciptaan Allah berdasarkan gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia bukanlah Allah. Itu sebabnya manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak seperti Allah Tritunggal yang adalah satu, sebagaimana Tuhan hanya ada satu. Selain itu, ketidaksempurnaan manusia juga menjadi faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup secara sosial. Terbukti dari terdapatnya kriteria teman, sahabat, dan bahkan pasangan yang ideal. Sebagai contoh, ketika kakak bertanya kepada adik mengenai kriteria teman yang ingin dimiliki, mungkin salah satu kriteria yang paling sering dipikirkan adik-adik semua adalah mau mendengarkan kita. Akan tetapi, kita sesungguhnya melupakan satu hal yang paling besar, yaitu setiap poin kriteria yang dibuat adalah sesuatu yang berpusat pada diri kita sendiri, atau asal kita bahagia aja. Padahal anak-anak Tuhan diharapkan untuk menjadi terang bagi dunia ini, yaitu seperti matahari. Kenapa matahari? Karena matahari memancarkan cahayanya bagi dunia. Demikian pula kita memberikan sisi terbaik pada diri kita bagi orang lain, bukan malah berfokus untuk mempercantik diri kita sendiri. Apabila dipelajari lebih jauh dengan turut melibatkan teladan Kristus, hal ini terlihat jelas melalui sikap Yesus terhadap murid-muridnya. Sebagian besar murid Yesus memang betul dikenal memiliki latar belakang berupa nelayan. Tetapi, ternyata terdapat pula seorang murid Yesus yang latar belakangnya itu pemungut cukai. Itu yang namanya Lewi, yang dikenal pula sebagai Matius, menurut kitab Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Memang tidak ada yang salah kalau dari perspektif kita terhadap seorang pemungut cukai. Tetapi para pemungut cukai pada masa itu sebetulnya merupakan musuh yang begitu besar bagi masyarakat Yahudi. Sebab pekerjaan seperti menagih pajak, termasuk melalui tindakan yang begitu kasar, membuat mereka dianggap sebagai perpanjangan tangan penjajah sekaligus pengkhianat bangsa sendiri. Itu yang ditangkap oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Satu hal menarik dalam proses jadinya Lewi sebagai murid Yesus adalah sikap Yesus yang seolah melawan arus, yaitu menyimpang dari pandangan masyarakat Yahudi pada umumnya bahwa bergaul dan duduk makan dengan orang-orang berdosa seperti para pemungut cukai adalah suatu pencemaran. Pada prinsipnya secara teori, orang yang tidak berhikmat akan menilai bahwa tindakan Yesus salah, dan mungkin kita pun akan berpikir demikian. Namun dengan hikmat Allah sebagai anak-anak Allah, kini kita tidak melihat lagi bahwa tindakan Yesus salah, tapi kita menganggap bahwa tindakan Yesus sebetulnya hendak menunjukkan sesuatu, yaitu perwujudan dari konsep don't judge a book by its cover. Pemungut cukai memang berdosa, betul mereka memang berdosa. Dan mungkin mereka juga begitu hina. Tetapi tanpa perlu Lewi menawarkan diri untuk menjadi murid Kristus, Yesus tahu bahwa ia datang sebagai jawaban keselamatan dan Yesus menyelidiki hati setiap manusia. Di mata Yesus, semua orang layak untuk memperoleh kesempatan kedua atau second chance untuk dapat bertobat dan memperbaiki diri, bahkan turut ambil bagian dalam menjadi saksi Kristus. Sikap Yesus yang begitu bijaksana dan melampaui akal manusia pada akhirnya berhasil dibayar tuntas oleh sikap 3M yang ditunjukkan oleh Lewi. Apa itu 3M? Yang pertama, menerima ajakan Kristus. Yang kedua, mengalami pembaruan hidup. Dan yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu maksudnya seperti melalui perjamuan syukur yang begitu besar. Lewi mengadakan perjamuan syukur yang begitu besar dan ia bahkan mengundang pemungut cukai lainnya.
ia menjadi saksi, dan ia menceritakan tentang kebaikan Kristus yang telah ia alami dengan sendiri. Pada akhirnya, hidup ini bukanlah tentang membeda-bedakan antara orang benar dan orang berdosa. Kisah pertobatan Lewi yang kita pelajari saat ini tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya inisiatif Yesus untuk menjadi sahabat sekaligus penunjuk jalan kebenaran bagi Lewi. Yesus yang berinisiatif, Yesus yang menekankan bahwa ia datang sebagai tabib bagi orang yang sakit. Dengan kata lain, bahwa kedatangan Yesus adalah keselamatan bagi mereka yang berdosa. Lantas, sekarang adik-adik mungkin bertanya, Kak, kalau orang yang berdosa memiliki jaminan keselamatan Allah, bagaimana dengan kita, orang-orang yang sudah benar? Apa yang harus kita perbuat untuk dapat meneladani sikap Yesus? Jawaban bagi pertanyaan adik-adik tersebut sebetulnya cuma satu, yaitu bahwa kita di sini sebetulnya salah. Kita lupa tentang apa yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang benar atau layak disebut sebagai orang benar. Natur kita sebagai manusia adalah orang berdosa, dan sampai kapanpun pasti akan demikian. Namun hal ini bukanlah akhir dari semua hal yang baik lainnya, sebab peristiwa pertobatan hidup yang membawa kita kepada keselamatan akan selalu ada. Persis seperti peristiwa pembaruan hidup yang dialami oleh Lewi, tokoh yang kita pelajari pada firman Tuhan hari ini. Peran aktif Yesus pun juga akan sama, yaitu Yesus selama ini tidak pernah berhenti berkarya bagi keselamatan kita. Itu sebabnya pada kitab Roma 3 ini, ada ayat lanjutannya, yaitu ayat yang ke-24, bahwa oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penembusan dalam Kristus Yesus. Dengan begitu adik-adik, mungkin kini kita berpikir bahwa sesungguhnya kita dapat dikatakan sudah lebih benar dari orang-orang yang masih belum mengenal Yesus, atau seperti Lewi yang pada saat itu memang masih pekerjaannya pemungut cukai. Pemikiran tersebut memang tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Hanya saja kakak hendak meluruskan bahwa akan lebih tepat untuk mengatakan kita menjadi lebih benar dari mereka yang belum benar, bukan karena kita yang benar, tapi karena Yesus yang berkarya, Yesus yang menebus, dan pastinya Yesus yang membenarkan kita. Jadi sekarang setelah kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, sekaligus lebih memahami tentang permasalahan ini, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita meneladani sikap Yesus? Jawabannya, kita pasti bisa. Memang kemampuan meneladani sikap Yesus terhadap Lewi inilah yang menjadi pembelajaran utama kita dari firman Tuhan hari ini. Dan kemampuan tersebut memiliki satu wujud aksi, yaitu menjadi sahabat bagi semua orang. Besok adalah hari Valentine, dan itu adalah tentang menjadi sahabat, tentang kita berbagi kasih kepada sesama. Perhatikan bahwa di sini kakak mengatakan tentang menjadi sahabat, bukan lagi sebatas teman biasa. Sebab ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sosok sahabat. Dengan menjadi sahabat, kita yang semula tidak mengetahui orang lain siapapun itu, kita akan tetap mengasihi mereka setelah kita mengenal semua tentang diri mereka, bahkan termasuk sisi terburuk mereka. Sebab sahabat akan tetap ada bagi mereka yang dianggap dunia tidak lagi berharga. Hal ini memang tidak mudah, sebab menjadi seperti Yesus pun, termasuk mengikuti teladan Yesus, tidak pernah ada yang mudah. Namun adik-adik, ini bukan tentang kita bisa atau tidak, melainkan tentang seberapa keras kemauan kita untuk mulai mencoba menjadi sahabat bagi dunia, sebagaimana Yesus telah melakukannya terlebih dahulu. Pada intinya, hari ini kita belajar untuk mulai menerapkan prinsip hidup dengan belajar pada teladan Yesus, yaitu berfokus pada sukacita sesama, berbagi kasih, dan keselamatan karena semua orang berharga bagi Kristus, serta yang terpenting berani berkorban untuk kebenaran dan keselamatan. Kini, kita harus mulai belajar untuk menjadi sahabat bagi sesama. Pilihlah setiap jalan Yesus tanpa perlu lagi berkompromi. Dan yang paling penting, jalinlah tali persahabatan yang semakin hari semakin erat bersama dengan Yesus. Itu aja untuk firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Dan terakhir, tidak lupa ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 32, yaitu, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kita ulangi sama-sama sekali lagi. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, dengan begitu, ayat hafalan itu adalah penutup untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memilih, membenarkan, dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Bahkan Engkau pun telah memilih untuk menjadi sahabat kami. Tolonglah kami ya Tuhan, akan pertumbuhan hikmat dan iman kami, sehingga kami dapat menjadi semakin taat dan setia terhadap jalan dan firman Engkau sepanjang kehidupan kami. Bahkan lebih jauh daripada itu, kami dapat dipakai Engkau dengan semakin nyata untuk menjadi garam dan terang bagi segenap lingkungan sekitar kami dan bahkan dunia. Kami mau serahkan segenap jalan, pergumulan, tantangan, dan cerita kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Itu dari kakak, terima kasih adik-adik, dan sampai jumpa. Adik-adik, mari semua kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Tentu minta papa mama ya. Atau dikumpulkan di dalam amplop minggu lalu setelah kita bisa ke Gereja Kristus Ketapang, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kita dengan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Tuhan, mengucap syukur Tuhan di siang hari ini kami bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan yang berkati orang tua kami yang bekerja, koko cici kami yang bekerja Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka. Tuhan Yesus, tidak lupa juga siang hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu saat ini pandemi masih melanda Tuhan di negeri Indonesia kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang pulihkan negeri kami, sembuhkan Tuhan, agar kami juga bisa kembali beraktivitas untuk bersekolah, bermain, dan melakukan aktivitas lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini kondisi kesehatan kami Tuhan di tengah-tengah pandemi, kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kesehatan beserta keluarga kami Tuhan. Berkati kami yang sekolah, saat ini teman-teman kami juga beberapa sudah mulai sekolah tatap muka, kiranya Tuhan selalu berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami keselamatan juga Tuhan. Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih.
Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari kita belajar menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.